Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Segala, Tuhan yang Maha Kuasa, pelindung kita semua. Tuhan yang Maha ada di luar dan dalam jiwa. Pemirsa, kita jumpa lagi lewat kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga damai selalu dalam karunia yang widi. Kali ini kami pilihkan menu teranyar menjadi tontonan tentang tatanan dan berisi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Dia Parisya, inilah High Schooling Sekolah Rumah Indonesia. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Serigala Wisada. Nah teman-teman semua, cerita ini dimulai dari suatu hari ada seekor serigala yang bersikap wisada. Nah serigala ini diam di pinggir sungai. Tiba-tiba perutnya itu mulai keroncongan dan ia melihat sekumpulan ayam hutan yang sedang mencari makan. Tapi serigala itu merasa sedih karena ayam-ayam itu berada di seberang sungai. Kenapa dia sedih? Karena serigala itu tidak bisa berenang. Tapi tiba-tiba ia bertemu dengan seekor unta. Nah unta ini adalah binatang yang biasanya hidup di gurun pasir. Lalu serigala pun meminta bantuan kepada si unta. Akhirnya unta pun menyetujui permintaan si serigala itu. Nah sesampainya di seberang sungai, si unta pun kaget. Karena apa? Karena serigala pun langsung loncat dan memakan ayam-ayam yang sedang mencari makan itu. Nah si unta itu pun menghiraukannya dan si unta itu langsung mencari kebun tebu yang telah dijanjikan oleh si serigala itu. Tapi si unta yang baru saja makan 2 buah tebu itu kaget karena si serigala pun sudah balik dan serigala meminta bantuan lagi agar si unta pun mengantarkannya pulang ke rumahnya. Tapi si unta pun berkata, "Serigala, boleh nggak tunggu sebentar saja? Aku baru makan 2 buah bambu nih. Tunggu sebentar aja ya." Nah tapi serigala yang tidak sabaran itu akhirnya memunculkan akal liciknya. Lalu ia tiba-tiba bersembunyi di balik pohon. Dan si serigala itu pun bernyanyi sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya agar si gajah pemilik kebun tebu itu bangun. Dan benar saja,
si gajah itu pun bangun. Lalu si gajah itu pun memukuli si unta hingga si unta pun babak belur. Nah, singkat cerita nih ya, si unta dan si serigala itu pun akhirnya pulang. Tapi di tengah-tengah perjalanan, si unta pun menundukkan badannya dan membiarkan serigala yang tidak bisa berenang itu pun hanyut, dan akhirnya si serigala itu pun mati. Nah teman-teman, pesan apa yang dapat kalian ambil dari cerita yang baru saja aku bawakan? Tapi kalian jangan sampai melakukan hal yang seperti serigala lakukan nih. Karena jika kita bersikap wisada, nah wisada itu adalah salah satu bagian dari satripu. Apa itu satripu? Satripu merupakan 6 musuh yang ada dalam diri kita. Kalau sampai kita melakukan salah satu bagian dari satripu, itu sama saja dengan kita berbuat dosa. Nah teman-teman, itulah cerita Serigala Wisada yang dikutip dari buku Dyah Tantri seri Nandaka Tantra. Sampai jumpa dalam Tutur Sebelum Tidur selanjutnya dengan cerita dan tokoh yang berbeda. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Ibarat lukisan alam, Bali hanyalah sebuah bingkai emas. Sementara adat budaya, kehidupan sosial, pariwisata, dan kearifan lokal adalah langgam warna. Yang dengan bijaksana menyerahkan diri dalam goresan kuas ritual. Satyam Siwam Sundaram. Saya Dyah Parisia, Hindu Dharma bercahaya. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, Nabi Orti, dumugi saterahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam lanjutan serial Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom, Majalah Wartam bersama Pak Nanang Sutrisno yang membedah tentang ilmu bumi Hindu. Akhirnya sampai sekarang teori heliosentris yang mengatakan bahwa bumi itu oval, elips, itu sampai sekarang masih bertahan dan masih dipertanyakan kebenarannya. Itu baru satu. Kemudian ilmu buminya lain misalkan tentang tata surya. Ya. Di Hindu sudah sangat jelas digambarkan bahwa dari Brahman ya, kemudian muncul berbagai planet ya, yang itu digambarkan sebagai dewa-dewa. Ya. Kan Dev itu artinya yang bersinar. Ya. Jadi semua planet yang bersinar, ada bintang, ada candra, ada naksatra, bintang-bintang itu naksatra ya. Galaksi dan sebagainya itu semua muncul dari penciptaan ya. Jadi begitulah salah satu contoh gambaran Hindu tentang alam semesta ini. Itu aspek tata surya misalkan. Kemudian apa isi dari dunia ini ya. Hindu juga telah mengajarkan bahwa anasir-anasir alam seperti air, api ya. Kalau kita pernah membaca filsafat barat, para pemikir mereka dulunya sempat muncul misalkan Thales mengatakan segala sesuatunya adalah air sebagai esensi yang paling awal dari semesta. Kemudian yang lain bukan hanya air ya, tapi juga ada tanah, ada udara. Tapi di Hindu sejak awal sudah mengatakan bahwa alam semesta ini dibentuk oleh 5 unsur ya, Pancamahabhuta itu. Jadi sudah sangat jelas bahwa banyak sekali para ilmuwan yang memang terinspirasi. Einstein sendiri misalkan mengatakan kita harus berterima kasih kepada India ya, dalam tanda kutip Hindu, atas perkembangan matematika sekarang ini. Karena di Hindu sendiri, misalkan di Hindu sudah dikenal istilah kelipatan ya.
dewa-dewa dari 3 menjadi 11, menjadi 33 dan seterusnya. Itu kan bentuk-bentuk kelipatan yang mungkin banyak orang tidak mengerti ya. Kemudian umur bumi juga sudah dijelaskan dengan sistem perkalian. Misalkan umur bumi itu adalah 10 yuga. 1 yuga masanya adalah 4.200.000 tahun ya. Jadi artinya satu kalpa itu, 1 yuga itu berumur 4,2 miliar tahun manusia. Jadi itulah usia bumi. Itu kan sudah bentuk perkalian yang mungkin tidak pernah terbayang bahwa para maharsi dulu sudah memiliki pemikiran seperti itu ya. Kemudian kalau kita kaitkan ini kan kita sudah mulai masuk nih ke tema besar Warta Puja Stuti Bumi. Nah, bagaimana sih pandangannya Pak Nanang? Bagaimana upaya atau cara Hindu itu sendiri sesuai dengan pustaka suci agama Hindu dan turunannya itu mengharmoniskan diri dengan bumi, Pak? Ya, jadi saya di tulisan itu saya mengatakan bahwa puncak dari seluruh ilmu bumi Hindu adalah tentang palemahan. Artinya apa? Segala ilmu pengetahuan yang terkait dengan semesta, dengan bumi itu tidak akan ada gunanya apabila manusia tidak mampu membangun hubungan harmonis dengan alam. Oke lah, banyak ilmu yang bisa digali, bisa dikaji dengan sains modern, ya. Tetapi apa gunanya ketika kita tidak bisa hidup selaras dengan alam? Dan Hindu sendiri sudah jelas mengatakan bahwa bumi ini adalah ibu, ya, dan langit adalah ayah kita, misalkan begitu dikatakan. Artinya apa? Menghormati bumi dengan seluruh isinya, ya, seluruh anasir pancamahabhuta, seluruh makhluk yang ada di atasnya itu adalah bagian dari cara Hindu untuk membangun hubungan harmonis dengan bumi. Jadi itu. Ya, setelah mendengar wawasan yang lebih banyak lagi yang disampaikan oleh Pak Nanang, tentu kita penting untuk merefleksikan diri. Nah, pesan yang ingin Bapak sampaikan agar pemirsa, terutama para pembaca Wartam ini bisa merefleksikan diri ini seperti apa, Pak? Ya, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi ya. Jadi dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang di atasnya. Tetapi tidak akan cukup untuk memenuhi satu orang yang rakus, ya, serakah. Ya, yang serakah, tidak akan cukup. Artinya apa? Apa yang menyebabkan bumi ini hancur, bumi ini rusak? Tiada lain adalah keserakahan manusia. Ya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita refleksikan? Ya kembali, ya, ingat ya di dalam Hindu bahwa memperkosa ibu itu adalah mahapataka yang tidak terampuni dosanya. Jadi padahal bumi itu ibu, ya kan? Oleh karena itu ketika kita merusak bumi, merusak lingkungan, itu sama artinya dengan kita melakukan mahapataka. Jadi itu refleksi terpenting dari Hindu tentang puja stuti bumi atau sebagai pegangan kita di dalam merefleksikan hari bumi yang sedang kita peringati pada bulan ini. Ya. Jadi mungkin itu. Ya. Ya, ini menjadi nilai yang penting untuk kita catat ya Pak ya, karena untuk memuliakan dan mengharmoniskan bumi kita ini, alam semesta kita ini penting untuk tidak mengeksploitasi alam semesta seperti itu Pak ya, kelemahan. Baiklah, demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi program Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Nanang Sutrisno pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan genting, antara doa atau tindakan, antara kerja keras atau kerja cerdas. Tapi sesungguhnya hanya kerja ikhlas yang akan membuat kita naik kelas. Saya Mia Gandewa untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi
menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kalau pemirsa sudah membaca Majalah Wartam edisi 76 dengan tema Pujastuti Bumi, pasti kalau kita buka setiap halamannya akan menemukan salah satu kolom dari tulisan Pak Gusti Ketutwidana dengan judul Harmoni versus Harmani. Seperti apa sih itu? Sebentar lagi akan dibedah tuntas nih bersama penulisnya langsung setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu-Dharma. Pakai masker demi kesehatan. Pakailah helm untuk keselamatan. Dan bacalah Wartam untuk informasi Hinduni tanpa henti. Wartam, membuka mata, menangkap makna. Daun lontar menjadi bunga warna. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Newsroom HiTV, Nabi Orti, Pak Widana. Kecil-kecil astagfirullah. Sehat selalu Pak ya. Nah, sudah nggak sabar nih ingin kita ulas tuntas ya. Kenapa sih dua kata ini Pak, harmoni dan harmani ini dikaitkan Pak? Sedangkan ini kan kontradiktif sekali ya. Kenapa mesti diversuskan nih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, semua. Jadi di halaman 3435 Ya. ada tulisan yang berjudul harmoni versus harmani. Memang itu kontradiksi, tapi itulah gambaran dari situasi terkini. Di satu pihak kita, apalagi umat Hindu, dengan berbagai cara termasuk ritual sekalipun selalu berharap agar kehidupan beserta segala unsur-unsur alam bisa berlangsung dengan harmoni. Tetapi di balik itu, apalagi kalau kita mengacu pada keadaan zaman saat ini yang disebut zaman kali, di mana materi atau dana itu diutamakan, maka disinilah mulai terjadi bibit harmoni. Hari-hari berharap mendapat money, uang itu sendiri. Itu. Ya Pak. Nah, kalau menimbang juga orientasi manusia modern ini mulai berpikir sesuatu yang materialistis, kemudian jiwanya kapitalis gitu loh. Nah, tapi sedangkan itu juga diiringi juga jargon dari harmoni ini selalu didengung-dengungkan Pak. Nah, bagaimana Bapak menanggapi dua hal ini, harmoni dan jiwa manusia modern yang cenderung materialistis? Ya, disinilah namanya hukum Rubinede berlangsung. Segala sesuatunya selalu mendua, selalu dikotomi, selalu diversuskan, selalu nungkalik. Sehingga di satu sisi kita menginginkan harmoni supaya kehidupan ini bisa berlangsung dengan sejahtera, bahagia, dan lain sebagainya. Tetapi di lain sisi tanpa disadari juga berbagai sikap, tindakan, dan perilaku kita yang sebenarnya idenya harmoni, tapi justru berbalik menjadi harmoni. Berharap tiap hari mendapat money, uang. Itulah yang disebut tadi oleh Mia sebagai cenderung dipengaruhi oleh paham materialistis, kapitalis, konsumeris, semuanya berujung pada perolehan pipis sehingga bisa kenyang manis. Akibatnya dunia bisa menjadi tidak harmonis karena untuk kepentingan mendapatkan materi tersebut, money tersebut, mau tidak mau alam itulah yang kemudian dieksplorasi, dieksploitasi untuk kepentingan apapun, termasuk industri misalnya. Sehingga kita tidak bisa mengelak dari kenyataan itu bahwa yang terjadi sekarang di balik upaya untuk memuliakan bumi, terjadi apa yang disebut dengan harmoni versus harmoni. Dalam konteks teologi agama, inilah disebut dengan ekologi versus ekonomi. Nah, kecenderungannya tentu di saat sekarang, apalagi zaman kali yang menonjolkan perolehan materi, tentu ekonomi, ekologi dipinggirkan. Demi ekonomi, ekologi dipinggirkan. Sehingga ekologi itu adalah konsep-konsep agama untuk kepentingan pelestarian alam sering diabaikan. Saya kira itu. Ya,
ini fenomenanya Ya, fenomena yang terjadi. Berbicara tentang harmoni dan harmoni. Terakhir sebagai closing statement dan pamungkas tanya kita nih, pesan terutama yang paling penting untuk kita dapatkan untuk Bapak Widana gali lebih dalam lagi, dibagikan ke pemirsa, apa yang sebenarnya pesan yang ingin Bapak sampaikan nih dalam tulisan Bapak, harmoni versus harmoni ini, Pak? Iya. Nah, sangat beruntung sekali kita sebagai umat Hindu banyak memilih konsep. Antara lainlah konsep ritual yang disebut dengan budayanya. Tujuan budayanya itu kan Buddha Hita, kesejahteraan semua makhluk di alam semesta ini. Nah, bagaimana konsep Buddha Hita inilah yang mesti ditonjolkan. Kesejahteraan untuk kebahagiaan, bukan kesejahteraan untuk sekedar memenuhi nafsu keserakahan atau disebut dalam Saripu Lobonya itu sendiri. Mahatma Gandhi pernah mengatakan dunia ini sebenarnya cukup untuk memenuhi segala kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Saya kira itu pesan yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih. Menarik sekali, ini menjadi catatan penting untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, demikianlah, semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi dari diskusi hangat kita, ngopi ngobrol inspiratif pada kolom majalah Wartam. Saya Mia Gandewa dan Bapak Usti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Ku bernyanyi untuk memuja keagunganmu. Ku bernyanyi untukmu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi untuk memuja keagunganmu. Ku bernyanyi untukmu, kekasih Atmani. Ku bernyanyi. Pemirsa, beberapa menit lalu waktu ruang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Namun sayang sekali kita harus berpisah untuk bertemu lagi di kanal YouTube yang sama, Hai TV Channel 3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Maaf jika Anda tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Diah Parisia, salam damai Channel 3. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Ku bernyanyi nada-nada suci untuk Yang Widi. Ku bernyanyi untuk memetik cahaya surgawi. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.